Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana wa imamana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah sekalian, tidak terasa waktu berjalan dan kita saat ini berada di tanggal 3 bulan Rabiul Awal. Jemaah sekalian, setiap kita masuk bulan Rabiul Awal, ini sudah menjadi sesuatu yang langsung berada dalam benak kita. Kita semuanya teringat akan kelahiran seorang manusia besar, manusia mulia, manusia agung. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu saya siang ini tidak akan masuk pada perdebatan boleh tidak kita memperingati kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sampai kemudian nanti tanggal 28 September itu almanak kita merah. Dan atas ijtihad para ulama-ulama kita terdahulu dijadikan momentum kelahiran Nabi menjadi libur nasional. Saya yakin mereka ini rahimahumullah jami'an, para ulama-ulama kita terdahulu itu, para kiai-kiai kita punya semangat. Ya, semangatnya apa? Supaya kita semua setiap tahun minimal, walaupun kita setiap saat pasti mengingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kita juga setiap hari bersalawat kepada Nabi lewat salat-salat kita. Setiap Jumat kita juga ada salawat khusus kita sampaikan pula kepada Rasulullah, karena itu juga perintah dari beliau. Tapi kemudian melihat bagaimana cara mereka menyemangati umat ini, karena kita umat mayoritas di negeri ini, supaya bangga akan figur manusia besar ini, manusia mulia, manusia agung. Karena memang yang memuliakan ini Allah Subhanahu wa taala. Manusia agung karena memang yang mengagungkan Rasulullah ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang sangat terhormat, yang membuat beliau ini terhormat di mata musuh-musuhnya, apalagi di mata umat dan kita semua, karena memang yang membuat terhormat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, legitimasi Allah kepada manusia besar ini, manusia mulia ini, jenengan lihat Allah mengatakan fazakkallahu lisanahu faqal, Allah berfirman wa ma yantiqu 'anil hawa. Allah telah menjaga, Pak. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Apa yang dia bicarakan itu tidak berangkat dari hawa nafsunya. Ya, Mas sekalian. Maka lisan Nabi itu dilegitimasi oleh Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa. Yang dibicarakan oleh Muhammad itu tidak berangkat dari hawa nafsunya. Jadi legitimasi Allah terhadap lisan Rasulullah, mulut Rasulullah itu Allah. Bahwa apa yang semua keluar dari mulut Rasulullah itu adalah memang Allah, Pak, yang menyuruh. Tidak berangkat dari hawa nafsunya, jamaah sekalian. Kalau kita kadang-kadang berbicara nunggu, Pak, momennya, nunggu sesuai dengan kepentingannya. Kadang-kadang tidak bisa terkontrol omongan kita. Penuh dengan kebohongan, berdusta, menggunjing orang, memfitnah, menyebar berita hoax. Ini semua tidak ada pada diri Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu 'anil hawa. Ya, in huwa illa wahyu yuha. Bahkan syariat nilai yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita ini semuanya berupa wahyu, Pak. Yang diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dengannya kemudian Bapak, Ibu, kita merasa bangga ya memiliki Al-Qur'an. Bayangkan Pak, bagaimana kalau hidup ini tanpa Al-Qur'an. Ini yang dibawa oleh Rasulullah kepada kita. Bayangkan bagaimana kalau hidup ini Pak, kita tidak tahu bagaimana penjabaran Al-Quran. Maka muncul hadis-hadis Rasulullah menerangkan Pak pada kita. Ini ayat ini seperti ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadis-hadis Nabi itu merupakan terjemahan Al-Quran. Terjemah real Pak, tafsir real terhadap Al-Quranul Karim. Nah saudara, tidak hanya itu. Wazakkallahu basarahu faqal, Allah juga menjaga pandangan mata Nabi ini, mazaghal basaru wa ma tagha. Ini Pak legitimasi Allah. Nabi itu kata Allah pandangannya Pak tidak pernah tergelincir. Nabi itu tidak ada lirikan-lirikan nakal Pak. Ketika memandang kepada siapapun pula pandangan ketulusan. Apalagi terhadap lawan jenis jamaah sekalian. Dikenal Nabi itu sangat pemalu jamaah sekalian. Menundukkan pandangan matanya. Mazaghal basaru wa ma tagha, dan tidak melampaui batas Pak. Kalau kita ini mata kepo Pak. Ya. Mata kita ini ingin tahu urusannya orang. Lirik sana, lirik sini. Apalagi ketemu dengan lawan jenis. Menikmati kita ini. Rasul dijaga oleh Allah. Ma zaghal basaru wa ma tagha. Wa zakka fu'adahu faqal. Dijaga pula Pak hati Nabi. Allah kemudian memberikan statement kepada kita. Ma kadzabal fu'adu ma ra'a. Hati Nabi ini tidak pernah mendustakan apa yang dia lihat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita ini jamaah sekalian, kadang-kadang masih muncul keraguan-raguan Pak akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mencoba Pak untuk menafsirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bukan dari nurani kita yang paling dalam Pak, tapi dengan logika kita yang paling liar seperti ini. Nauzubillah. Rasul tidak seperti itu jamaah sekalian. Maka dzabal fuadu mar'a. Makanya ayat-ayat yang disampaikan pada Rasul 30 juz dengan keumian beliau, Nabi manusia yang tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca, tapi bisa menganalisa Pak, bisa menghafal, langsung diusabbita fi fuadak. Allah telah mengokohkan, mengistiqomahkan hati Nabi Pak. Setiap ayat yang turun langsung direkam oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia cerdas ma'asyar muslimin. Wa zakka aqlahu faqal. Kemudian diangkat pula oleh Allah. Allah juga telah membersihkan, menjaga Pak, ya, kecerdasan, akal pikiran Rasulullah. Seraya Allah mengatakan, wa ma sahibukum bimajnun. Sahabatmu itu Muhammad bukan orang yang gila. Masya Allah Pak. Paling warasnya orang, paling cerdasnya orang, paling jeniusnya orang, itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dilegitimasi semuanya Pak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa zakkahu kullahu faqal. Allahu Akbar. Ini ayat tidak asing pada kita. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau ya Muhammad berada pada puncak akhlak yang sangat mulia. Bahkan semua misi yang dibawa Rasulullah ini Pak, syariat apapun pula yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul kita ini, ujung-ujungnya Pak menunjukkan, yang menekankan pentingnya kita menjaga akhlak dan untuk meniru akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah, ibu kita, sempat ditanya oleh para sahabat, kaifa kana khuluqun Nabi, bagaimana akhlaknya Nabi di rumah tangganya itu, di dalam rumah ini. Beliau sering menarik nafasnya Pak. Kata beliau, kana khuluquhul Quran wa kana kullu amrihi ajaba. Sungguh akhlak Nabi ini Quran yang berjalan. Dan semua sikap-sikapnya, semua perkaranya indah dan menakjubkan. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ya akhi, ya sebenarnya Pak, memperingati Nabi ini hanya momentum saja kita memanfaatkan Rabiul Awal Pak. Saya kebetulan
di Al-Akbar, hampir 3 tahun, Pak, 4 tahun ya, membahas tentang sirah Nabi ini. Di masjid saya sendiri 6 tahun, di Mujahidin sampai 8 tahun. Ya, membedah, menelaah perjalanan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya ya 23 tahun juga, Pak. Karena Nabi itu dakwahnya 23 tahun. Tapi kalau kemudian kita kaji dari mulai kelahirannya 63 tahun tidak akan selesai membahas kehidupan Nabi, jamaah sekalian. Ini kitabnya seperti ini, ma'asyal muslimin. Namanya Ar-Rahiqil Maktum. Ini bukan Ar-Rahiqil Maktum, ini namanya kitab akhlak, Pak. Ada namanya kisirah Nabi, namanya Ar-Rahiqil Maktum. Subhanallah, setiap halaman itu, Pak. Kadang-kadang saya butuh 2-3 kali pertemuan, jamaah sekalian. Karena setiap langkah-langkah Nabi, ucapan-ucapan Nabi, sikap-sikap Nabi jadi teladan bagi kita semua, jemaah sekalian. Maka wajar, ma'asyal muslimin, kalau kemudian sampai Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. Kul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika engkau katakan pada umatmu, pada kita semua ini, Pak, jika kita ini merasa cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Ikuti Rasulullah. Allah mengatakan, Pak, yuhibbukumullah. Allah pasti mencintai kalian semua. Bagaimana kita akan bisa mengikuti Rasul, Pak, kalau kita tidak kemudian menelaah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, Pak, walaupun setahun sekali secara nasional kita diingatkan di bab ini, Pak. Yang saya perhatikan, bahkan saya kemarin tanggal 1, Pak, sudah mulai mengundang saya 2 kali pertemuan membahas tentang Maulid Nabi, kehidupan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan selesai, Pak. Itu lembar demi lembar penuh dengan perenungan, ma'asyil muslimin. Kita kan hanya tahu, Pak, ketika membahas sejarah Nabi itu, Nabi lahir hari Senin tanggal 12 ya, bulan Rabiul Awal tahun Gajah. Sejak dulu begitu, Pak. Kenapa lahir hari Senin? Ada apa dengan hari Senin itu, jamaah sekalian? Kenapa bertepatan dengan kemudian dengan tahun Gajah? Berbarengan dengan pasukan Abraha ketika ingin menghancurkan Ka'bah itu. Kemudian muncul manusia besar ini, jamaah sekalian. Lalu kenapa Nabi dilahirkan dalam kondisi yatim, Pak? Ada apa hikmah dengan keyatiman Nabi? Kenapa Nabi kok tidak sempat berjumpa dengan abinya, Pak, dengan ayahnya? Dia lahir, ayahnya meninggal dalam kandungan ibunya. Ketika ibunya kemudian dia berumur 6 tahun, ibunya juga meninggal dunia ketika ingin ziarah, Pak, ke makam ayahnya. Meninggal dunia di jalan, ma'asyal muslimin. Ibunya itu, jamaah sekalian. Ada apa ini, Pak? Ini sebenarnya, Pak, anak yatim ini kalau sampean kelola dengan benar dahsyat, Pak. Ya, anak yatim ini, kenapa yatim ini di zaman Nabi? Ini, Pak, hikmah kita belajar sejarah Nabi. Ini cuma kebanyakan anak yatim kita sekarang, Pak, dikumpulkan sama anak yatim yang lain. Dimasukkan dalam sebuah institusi namanya asrama anak yatim. Diasramakan mereka. Ngumpul sama-sama, mereka curhat-curhatan, jamaah sekalian. Seharusnya anak yatim itu, ma'asyar muslimin, langsung dikawal, Pak, oleh keluarga dekatnya. Rasulullah begitu meninggal ayahnya, langsung kakeknya tampil, Pak. Menunjukkan rasa cintanya kepada anak yatim ini. Ini hikmah yang luar biasa, Pak. Begitu meninggal kakeknya juga 2 tahun, dipilih, Pak, mana di antara sekian banyak pamannya yang memahami betul bagaimana mendidik anak itu. Siapa itu? Pamannya Abu Thalib. Ini pamannya, Pak, Abu Thalib mengawal Nabi, Pak, 44 tahun, ma'asyil muslimin. Nggak main-main, Pak. Sampai Nabi menikahkan Nabi. Di masa-masa turunnya wahyu juga, beliau juga masih hidup. Ya. Nah, ikhwatal iman, monggo, Pak, renungi bab-bab seperti ini. Lalu kenapa Nabi kemudian dalam kondisi yatim tidak mau berpangku tangan, Pak? Ikut juga mengawal pamannya untuk berbisnis, Pak. Umur 12 tahun seakan-akan Nabi mengatakan, paman, tidak sepantasnya hanya aku berpangku tangan di rumah. Dia menunjukkan etos kerjanya, Pak, ingin menunjukkan bantu pamannya juga. Dan dengan perjalanan dari satu tempat ke tempat, dia memahami, Pak, karakter masing-masing kaum itu. Yaitu bekal bagi persiapan dia untuk menjadi nabi itu, ma'asyar muslimin. Sekarang anak-anak kita nih, Pak, coba lihat, Pak, sekolah diantar. Ya,
mau dipesantrenkan sedikit atau masuk ke luar negeri, hampir tiap pekan. Kalau ke Singapura Pak, didatangi tiap pekan. Ya, disambangi terus-menerus. Sehingga tidak muncul rasa keberanian itu, ma'asyar muslimin. Lah kita belajar sirah ya seperti itu, ma'asyar muslimin. Supaya kita tahu kenapa. Umur 25 tahun lebih dahsyat lagi, Pak. Dia berbisnis secara pribadi mengambil barang dari seorang wanita yang sangat mulia pada waktu yang kemudian menjadi istri beliau Khadijah radhiyallahu anha. Sehingga dia tahu, Pak, berbagai macam masalah di lapangan. Bagaimana berinteraksi, melatih kejujuran dirinya membawa barangnya orang. Orang kalau berbisnis ini ya Mas, kalian memang tantangannya luar biasa saudara kalian. Dilatih kejujuran, dilatih kedisiplinan, ya, dilatih amanah segala macam. Itulah Rasul. Jadi tidak ujuk-ujuk menjadi nabi, Pak, tidak. Pilihan betul. Kemudian dari keluarga terhormat memang jamaah sekalian. Walaupun abahnya meninggal, tapi tetap dikawal Pak oleh kakeknya. Kakeknya ini Pak punya hak veto di Mekah. Dari sekian banyak bangsa-bangsa Quraisy, yang paling mulia namanya dari Bani Hashim, Pak. Itulah keluarga Rasulullah. Nah, Bani Hashim ini Pak, keluarganya adalah itulah keluarganya Nabi SAW dari kakeknya Abu Talib, Abdul Muttalib Pak. Dia yang kemudian seakan-akan secara de facto jamaah sekalian, real Pak, penguasa di Mekah ya beliau kakeknya ini Pak. Setelah itu kemudian diturunkan kepada pamannya Abu Talib. Nah, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada ayat Pak. Ini yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan cukup waktunya insyaallah. Saya mencoba untuk biar kita, dan ayat ini tidak terlalu asing bagi kita Pak. Dan hampir setiap momentum maulid begini ayat ini dibacakan. Surat Al-Ahzab, surat Al-Ahzab jamaah sekalian ayat berapa ini? Ayat 21 dan 22 sampai 23 ya. 21-nya yang paling kita kenal, yang tidak terlalu asing bagi kita. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi apa? Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Pak, coba lihat. Sungguh buat kita semua, kalian semua kata Allah, pada sosok Rasulullah uswatun hasanah, teladan yang baik. Allah tidak mengatakan al-uswatul hasanah. Itu ma'rifah namanya, Pak. Contohnya hanya satu sisi, tapi semua yang terjadi dalam kehidupan Nabi itu Pak, semuanya contoh teladan bagi kita semua. Uswatun hasanah. Uswah pada performa dirinya secara fisik, ya. Uswah akhlaknya bagi kita, uswah dalam ibadahnya, uswah dalam ketaatannya, uswah dalam muamalahnya, ya, uswah dalam diamnya, uswah dalam berjalannya, uswah ketika makan, uswah dalam membentuk kehidupan rumah tangganya, uswah dalam jihadnya, uswah ketika beliau menjadi kepala negara dan kepala agama, Pak, kepala pemerintahan. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uswatun hasanah. Ini Pak hanya bisa dinikmati mengkaji kehidupan Rasulullah liman kana yarjullah, bagi orang yang memang berharap ingin berjumpa dengan Allah, Pak. Wal yaumal akhir, punya orientasi akhirat. Maka orang Pak yang imannya kuat kepada Allah, ingin berjumpa dengan Allah, dan nanti di akhirat ingin sukses masuk surganya Allah, berjumpa dengan Rasulullah, teladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi apa? Uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Kemudian diimbangi wa dzakarallaha katsira. Banyak zikir kepada Allah. Dan ini ya akhi, Bapak, Ibu, yang kemudian Pak dipantau betul oleh semua sahabat, Pak. Bagaimana uswahnya, akhlaknya Rasulullah, diamnya Rasulullah, ya, sikapnya Rasulullah, muamalahnya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah, ibadahnya Rasulullah, dakwahnya Rasulullah, makannya Rasulullah, tidurnya Rasulullah, ya, ngantuknya Rasulullah. Ini banyak yang ngantuk, Pak, ya. Ya, apakah betul ngantuk kita ngikuti yang ngantuknya Rasulullah? Nah, ini perlu kita kaji juga, Pak. Ada nanti ada buku namanya Syama'il Al-Muhammadiyah jamaah sekalian. Kapan Nabi itu ngantuk jamaah sekalian? Nah, dan begitu seterusnya jamaah sekalian. Allahu Akbar. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah, ditiru semuanya Pak oleh para sahabat. Subhanallah, sampai lihat Pak ayat berikutnya, Pak.
Ayat langsung 22-nya itu ma'asyal muslimin. Apa kata Allah? Falamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh wa ma zadahum illa imanan wa taslima minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah. Masya Allah. Pak, langsung ayat berikutnya. Setelah Allah berbicara pentingnya kita meneladani Rasulullah, tantangan apapun pula Pak di hadapan kita, krisis bagaimanapun pula benturan hidup hatta kita dikepung musuh sekalipun Pak, tegar sampean Pak. Dan pasti diberi oleh Allah kemenangan, kekuatan iman yang luar biasa. Kapan? Di saat kita berbanding lurus, kita ini meneladani, mencontoh akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Allah? Setelah melihat orang-orang mukmin itu, Al-Ahzab, pasukan-pasukan yang ngepung Madinah, Pak. Ini namanya dalam perang Badar, Pak, perang Ahzab. Ya, bukan perang Badar, perang apa? Perang Khandak, jamaah sekalian. Madinah dikelilingi, Pak, oleh kolaborasi kekuatan musuh-musuh agama, Yahudinya, munafiknya, orang kufar Quraisynya, Pak. Semua ngepung Madinah sampai dibuat parit pada waktu itu. Apakah takut, Pak, kaum muslimin? Apa lihat bagaimana bahasa Allah? Falamma ra'al mu'minun ahzab. Ketika melihat orang-orang mukmin itu, tentara-tentara yang begitu banyak gitu jemaah sekalian. Hada ma wa'adana Allah wa rasuluh, ini yang Allah janjikan kepada kita semua. Jadi begini Bapak. Jadi orang-orang Ansar Muhajir ini Pak, karena begitu dekatnya Rasulullah dan mengikuti langkah-langkah Rasulullah, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, mencontoh plek apa yang diperbuat oleh Nabi, begitu ketemu dengan musuh Pak, tegar. Ada keyakinan, hatta perang sekalipun, tersenyum mereka Pak. Allahu Akbar. Mereka punya kaidah dua saja Pak. Ini kalau perang, itu katanya Pak, semua sumringah Pak. Sampai kadang berpelukan di antara mereka. Kabar gembira datang dari Allah. Karunia besar datang. Perang loh ini. Kenapa? Kalau menang kata mereka, kita terhormat, dapat ghanimah, dapat rampasan perang. Kalau kalah, kita terbunuh, langsung cepat ketemu Allah ke surga gitu. Enggak main-main ini Pak. Ini yang dikatakan liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Kenapa? Karena plek meniru secara utuh akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ibadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Pak hati ini Pak sudah nyambung Pak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak takut dikepung musuh, senyum dia Pak. Ya kalau mati ya tidak apa-apa. Semua kita akan mati kok. Tinggal nunggu ajal saja. Mati kan mati kan sama Pak ya. Ada mati di atas tempat tidur Pak. Ada mati harus diinfus dulu di rumah sakit. Ya. Ada mati kecelakaan, ada mati kebakaran, ada mati tenggelam Pak. Ada mati meledak di atas pesawat. Ada mati biasa-biasa saja. Semua mati Pak, mati. Cuma mukadimahnya beda-beda. Dan semua kita kullu nafsin apa? Zaikatul maut jemaah sekalian. Tapi kalau orang sudah punya orientasi akhirat Pak. Karena syariat Nabi sudah masuk ke dalam benaknya ma'asyal muslimin. Sedikit pun tidak punya perasaan takut. Hada ma wa'adana Allah, ini yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita. Wa sadaqallahu wa rasul. Maha benar Allah dan Rasulnya gitu. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Tidak bertambah pada mereka Pak, kecuali semakin kokoh imannya, semakin pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini jamaah sekalian. Ya, tidak usah kita Pak, bicara saya pribadi Pak. Saya dulu Pak pernah masuk pertama kali ke Gaza Pak. Tidak langsung masuk Pak. Saya nunggu di perbatasan 14 hari Pak. Itu berapa? 9-10 tahun yang lalu ya. Saya bersama rombongan pemerintah, bersama anggota DPR segala macam jemaah sekalian. Karena pemerintah tidak bawa dana sehingga berkolaborasi dengan lembaga-lembaga dana dari berbagai macam daerah. Dari Jawa Timur Pak, saya yang diundang juga. Saya ikut di situ. Kemudian ngantri Pak, bukan ngantri apa namanya, belum ada info untuk bisa masuk. Karena di situ Pak banyak teroris-teroris yang berkeliaran jamaah sekalian. Nunggu tenang dulu, hanya 14 hari baru bisa masuk jamaah sekalian. Itu Pak selama 14 hari kadang-kadang ada bunyi bom Pak. Israel ngebom Pak, di perbatasan tuh. Dentumannya luar biasa Pak. Ya Allah. Kok beda sekali Pak dengan ayat ini Pak. Dengan bom Pak kaget kita Pak.
Dredeg sudah Pak. Gitu. Ingat mati langsung Pak. Ingat istri, ingat anak. Mungkin tidak ridho di rumah ini Pak ya. Ya, kita berangkat ke sana jemaah atau bagaimana saya kurang tahu juga. Yang jelas kita merasa kaget. Itu kepikiran nanti kalau ke sana kena bom juga gimana gitu. Dulu kalau sahabat Pak, kena bom ya alhamdulillah cepat ketemu siapa? Allah Pak. Langsung ke surga gitu. Mati sama mati. Cuma matinya kena bom. Ada matinya Pak. Mohon maaf jemaah sekalian sampai kata guru saya. Ayolah falsafah mati ini harus kau yakini betul. Orang paling banyak mati Pak di atas tempat tidur Pak ya. Ada orang takut sama tempat tidur Pak. Orang banyak mati Pak di atas kasur loh Pak. Kebanyakan di situ. Kenapa kita tidak pernah merasa takut kepada kasur Pak? Pada paling banyak meninggalnya di situ jemaah sekalian gitu. Ya karena kita merasa nyaman di situ coba. Di mana-mana begitu Pak. Karena kita tidak tahu arti perjuangan. Ini semua akan terjadi kalau kita Pak merenungi apa yang diperbuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara ini panjang Pak ya kalau saya bahas masalah ini 1, 2, 3 jam nggak akan selesai. Monggo Pak dalami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajari pelan-pelan Pak ya. Sampai sekarang tinggal bertanya Pak, salat saya ini sama nggak dengan salatnya Rasulullah? Khusyuknya saya ini mendekati tidak Pak dengan khusyuknya Rasulullah gitu. Zikir saya habis salat ini sama enggak dengan zikirnya Rasulullah gitu. Ya. Kemudian Pak bacaan Quran saya ini sama dengan Pak dengan target bacaan Quran yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Tiap malam saya sudah tahajud. Tahajud saya sudah sama enggak dengan tahajudnya Rasulullah gitu. Terus begitu Pak. Makannya saya ini Pak sama enggak Pak dengan cara makannya Rasulullah gitu. Cara duduk saya ini Pak, cara tidur saya sama tidak dengan cara tidurnya Rasulullah. Terus begitu Pak, kaitkan dengan Rasulullah. Sampean Pak, enggak usah sampai pakai doa-doa khusus ya Pak sekalian. Kalau udah terbiasa begitu Pak, ngaji, ngikutin ngajinya Rasulullah. Tahajud, ngikutin tahajudnya Rasulullah. Cara makannya, ngikutin cara makannya. Insya Allah Pak, sampean sebelum meninggal dunia bisa berjumpa Rasulullah dalam mimpi-mimpi kita jemaah sekalian. Itu pasti sebuah keniscayaan. Kadang-kadang kami ngelihat Rasul Pak di masjid, itu dikatakan itu Rasulullah gitu. Nabi cuma ngelihat pada kita begini saja nanti Pak. Kadang kita ngelihat di samping siapa itu Rasulullah. Dan sampai ketika berjumpa begitu Pak, tidak usah cerita sama orang. Diam, biar menjadi rahasia kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tata, ini semua Pak kita punya kesempatan berjumpa dengan Rasulullah kalau kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Pak sampai semakin tegar. Semakin kita mendekat dengan sunnah-sunnah Nabi, dengan kebiasaan Nabi dalam ibadahnya, dalam muamalahnya, dalam akhlaknya, dalam ketaatannya, dalam doa-doanya, dalam dakwahnya, dalam apa saja. Pokoknya ngikuti Rasulullah, kita akan dibuat tegar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Andai kata kita mati, Pak, insya Allah kita mati, masuk surga dan berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ceramah singkat ini memotivasi kita, Pak, untuk lebih mencintai Rasulullah. Cinta Rasulullah berarti kita cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Cinta Rasulullah berarti kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba ya rabbal alamin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minal rasyidin bi rahmatika ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.